silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati yang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Dola. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Anda pendengar di mana berada. Masuk dalam rubrik kali ini, rubriknya obrolan UMKM Loka Kito. Dan di studio sudah ada hadir narasumber kita, ada Windy Subandi selaku dari CMO Raja Interior Palembang. Dan dengan tema mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal, dengan subtemanya dari ide ke interior, tren dan peluang UMKM. Mano kita bakal tanya-tanya bersama narasumber kita apa yang jadi tema kita pada siang hari ini. Dan langsung kita menuju dengan program obrolan UMKM di kesempatan siang hari ini untuk Dor Galo-Galo di mana berada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak Dola. Apa kabar, Pak? Baik, ya. Bagaimana kabarnya, Yu? Itu Alhamdulillah, iya, sehat-sehat. Kita panggil Windy, Bay. Windy, ya. Windy, bukan Subandi, bukan. Aku manggil Panjangannya. Tadi biasa panggil Windy. 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 Windy, kita cerita mengenai interior ya. Siap, Wak Dola, siap. Nama usaha kita, Bang? Raja Interior, Pak. Kenapa pakai nama Raja pertama ya, Bang? Raja ini, Iya. mungkin filosofinya biar mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kawan-kawan juga kan. Iya. Doa juga bagi kita biar bisa kita jadi leader lah dari Palembang ini kan untuk interiornya kayak itu, kurang lebihnya mah itu. Oke, ya. Terus sejak tahun berapa kita buka usaha? Kalau Raja ini sebenarnya Wak Dola kita sudah jalan 3 tahun belakang. Tapi kita memang fokus di online itu memang sudah hampir 2 tahun kan. Yeah. Karena kemarin kita kan sebenarnya sudah jalan ada divisi untuk renovasi sama bangun juga sebenarnya kita. Nah, jadi kalau kemarin tuh kan kita cuman fokus nawari sama klien-klien yang bangun sama renov sama kita kayak itu. Nah kalau sekarang kita juga ternyata pasarnya di Palembang ini dan Sumsel lumayan lagi naik kan, jadi kita coba juga untuk iklan juga mak itu. Jadi kita fokus ke klien yang bukan bangun sama kita baik kayak itu. Nah jadi seluruh Palembang Sumsel kita tembak juga iklannya macam itu kurang lebih, Wak. Jadi tidak di Palembang bayar sekarang? Yo alhamdulillah kita sudah sampai Lahat, Wak. Pemasangan. Dan sejak COVID katanya Ya, 2020 sekitar kalau aktifnya Nian itu sebenarnya 2022-2023. Kalau untuk yang kontraktornya sudah 6 tahunan itu dari mulai 2019-2018. Oke. Jadi kita awalnya ya memang melok uang ya. Betul, kita kerja sama partner, rekanan berpartner. Iya. Itu. Oke, di Raja sendiri apa yang baca digawe gini? Nah di Raja ini kan kita sebenarnya fokus di interior rumah sebenarnya sekarang kan.
Jadi mulai dari depan tuh misalnya ada wall molding area ruang tamu kan. Sekarang kan lagi musim tuh wall molding ya kan. Terus kalau kamar setnya full set juga, Wak. Jadi misalnya mulai dari lemari, mulai dari divan, terus misalnya ada wall panel juga, backdrop juga, ada meja rias, meja kerja kalau misalnya di kamar utama kan. Kamar anak juga bisa kita dibuat tingkat misalnya yang rumah-rumah minimalis nih, Wak. Biasanya kan cuman kamarnya 3x3 atau bahkan 3x2 kan. Iya. Anaknya 2. Nah, kita bisa buati ranjangnya yang tingkat itu dengan ada meja belajar segala macam. Sampai ke area ruang keluarga ada backdrop TV sampai ke dapur ke kitchen setnya, Wak. Jadi lengkap satu full set satu rumah kayak itu. Satu rumah tuh bisa hitungan apa tuh kalau sekarang meteran ya? Nah. Hitungnya per meter sih tetap, Wak. Tetap iya. per meter. Kayak gitu hitung satuannya kan. Iya. Kayak itu. Oke. Mhm. Yang paling besar biasanya kalau biaya itu kalau ada yang biasa di pengalaman tuh di ruangan mana dalam satu rumah tuh? Biasanya kalau kita hitung per ruangan biasanya yang lumayan besar itu di kamar utama. Karena dia bednya kan besar tuh, Wak, yang nomor 1 misalnya kan. Oh, termasuk tempat tidur ya sekarang ya? Termasuk bednya karena divannya itu kan kita bisa buat juga laci-laci bawahannya kan. Karena kan kita kan pernak-pernik ya? betul. Karena kita bedanya sama furniture yang sudah jadi, ya kita kan bisa custom, Wak. Jadi kita bisa isi laci bawahnya, terus bisa nyesuai ke dengan ruangan kita, Mak, itu nah. Model apa namanya kayak tempat guna enggak atau maksudnya kayak misalnya keunikan bisa dilipat atau apa? Bisa. Jadi kita kan banyak referensi nih sekarang, Wak. Iya. Ribuan Jadi referensi kan. ruang kecil cak ruang besar gitu ya. Jadi kita buat semaksimal mungkin kan walaupun rumahnya minimalis, Mak, itu nah. Jadi maksimalkan ruangan kan, misalnya ada rak gantung segala macam kita bisa untuk penyimpanan juga, itu kurang Oke, lebih. jadi pernah nyingok tuh apa di desain luar tuh kan. Jadi ruangan tangga pun dimanfaatkan. Bener. Di bawah tangga tuh. Bener, itu bisa buat juga untuk misalnya rak sepatu, ya kan, untuk naruh misalnya perkakas atau sapu, atau sebagai gudang kecil juga bisa, Wak, tergantung luas dari bawah tanggonya, jadi bisa dimanfaat ke galau istilahnya kan, tidak lowong bae dia kan, kejungan juga rapi kayak itu nah. Jadi fungsinya memang kalau interior nih memang ya untuk ngerapi ke barang-barang yang istilahnya tuh kalau misalnya ada AT storage-nya dia berantakan jadinya. Tutup bae jadi rapi macam itu. Ya, Dor, boleh silakan yang pengen bertanya bersama narasumber kita di kesempatan masuk gawean dari tim kita juga. Jadi sebenarnya kalau di bagian kanopi pagar juga. Oh, jadi main besi juga ya? Ya, jadi di bagian kami itu kan sebenarnya ada divisi si interior, ialah kami kan. Nah, terus di bagian eksterior kayak misalnya kanopi, pagar juga bisa. Kayak misalnya kanopi kan dia bisa main pakai besi holo misalnya kan. Iya. Ya itu kan. Stainless ya? Ya, bisa pakai stainless yang macam itu. Itu lebih bagus banget kalau misalnya untuk pagar atau kanopi itu yang tahan. Sebenarnya secara estetika lihat tema rumah juga dia tuh, Wak. Iya. Jadi misalnya ada yang minimalis, ada yang klasik kayak bahasanya sekarang tuh kan modelnya ada Skandinavian segala macam. Nah, kalau misalnya untuk kanopi itu yo tergantung kebutuhan dari klien, tapi pilihannya ya kan bisa bahan yang merek Tasso kalau kawan-kawan tahu merek yang macam Tasso itu, terus ada juga bisa yang pakai rangkanya besi hollow. Itu bisa lebih bagus juga. Nanti kan misalnya tetap dikasih plafon PVC ya kan, bisa plafon gipsum untuk mempercantiknya kan, nanti dikasih lampu downlight segala macam. Yang sekarang tuh kan kayak misalnya itu kan baja ringan itu ya? Baja ringan, bener baja ringan. Jadi kalau misalnya yang rumah-rumah sekarang tuh kan banyak yang buat ruang tamu tuh di depan, di halaman kan ya kan. Tapi pernah kejadian juga di rumah kita ada ini. Ya, saya pikir baja ringan tuh kuat ya. Ternyata pakunya enggak kuat. Jadi ada uang masang internet. Basing bae pijak-pijak yang bisa dikata ke seng pucuk tuh. Jadi kanopi lah, tapi dia enggak katik tiangnya. Jadi nempel di dinding bae. Dia omongin bahwa enggak kuat, pijaknya nyampak putusnya. Ya, jadi mungkin itu masuk ke teknis pengerjaan sih, Wak ya. Jadi misalnya mungkin minta diperhatiin baik sama tukangnya. Kalau misalnya kan ada jarak tertentu tuh kalau kita nak kasih tiang misalnya ya kan, biar dia kuat pondasi segala macam. Biasanya per 3 meter harus ada tiang misalnya. Nah, kalau misalnya bentangannya 4 meter apalagi 5 meter mungkin enggak kuat kalau langsung tembak ke tembok baik. Betul, macam itu. Atau ditambah lah misalnya mungkin pondasi dari si
apa namanya rangka bajanya cak Iya, itu. jadi tukangnya yang apa namanya ngejuk saran biar minimalis katanya. Minimalis dananya. Nah itu Tapi ada kira-kira yang itu kasusnya datanglah konsumen pengen murah meriah gitu. lumayan banyak sih Wak. Iya. Jadi misalnya Menanggapnya kan. iyo kami kan biasanya kan datang tuh kan alur gaweannya Wak Iya. kita cerita. Misalnya kan tugas aku kan biasanya kalau sudah masuk ke CS kan biasanya kami minta survei. Nah survei ini kan langsung datang ke area atau ke rumahnya klien bahasanya mah itu kan. Nah, kami ngitung tuh segala macam kan. Yo di awal tuh memang kita kan namanya jualan kan jarang ungkapkan harga kan. Kita kan tanya kebutuhan dulu, Pak. Yeah. Ya kan dia pengen cak mano. Ya banyak kejadian cak itu. Artinya dengan keinginan yang macam itu, yo budgetnya tidak cukup atau over budgetnya lumayan cak itu. Nah, ya solusinya kita kasih pertama kita kasih solusi ya misalnya tahapnya bangunnya bertahap. Yeah. Misalnya bagian depan dulu mak itu nawa. Katakanlah kalau interior misalnya yang urgent dulu mano kitchen set dulu bebu misalnya cak itu kan karena kan untuk masak nih ya kan untuk yang area ruang tamu mungkin agak nyusul macam itu. Yeah. Atau mungkin bisa juga di downgrade sedikit si speknya cak Yeah. itu nah disesuaikan misalnya. Ruang tamu tuh paling menutupi dinding lah ya seperti Iya, hiasan benar. panel-panel gitu. Yang macam sekarang kan wall panel atau wall molding kan yang macam Iya. itu kurang lebih. Jadi itu kan lebih murah itu kan ya. Kalau misalnya bentuknya ya seperti penyekat antara ruang satu dengan ruang duanya itu tambahan biaya juga kan. Iya. Sekat kayak lemari gitu. Partisi kita nyebutnya Iya, kan. Partisi bisa satu muka atau satu sisi atau dua sisi bahasanya mak itu. Nah itu berapa tuh kalau 2 meter kali berapa ya kemode rumah tuh? 2 meter biasanya plafon 3 meter. Kalau sampai plafon 4 meter. 4 meter ya. Nah, berarti sekitar meter perseginya 2 kali 4 berarti 8 meter persegi. Oh, itu hitungannya itu ya? Itu hitungannya, Pak. Terus kalau misalnya Tebelannya enggak ya? ketebalannya itu kalau partisi biasanya 10 sampai 15 sih. Nah, kaget tinggal disesuaikan baik apakah nak 2 muko ya kan, depannya pacar Maksudnya taruh bisa- hias-hiasan kan. Iya, Belakangnya juga bisa berfungsi. Nah, Bisa digeser juga tuh ya? bisa digeser, bisa pakai engsel Sekarang ke tembok lagi, kan. iya. Kalau lagi Biar ada nak luas ya. acara yasinan misalnya arisan, pacak kita pepet ke dinding, Pak. Oh. Jadi luas ruangan kita. Dan Jadi itu fungsional. bahannya apa Win biasanya? Pakai Kalau bahannya kita sebagian besar tuh 80% kita pakai plywood finishingnya HPL untuk yang interior mak itu. Nah, tapi Wak kalau saran ke ya. disarankan yang itu karena dia bisa lebih cantik karena banyak pilihan motif HPL-nya kayak motif kayu, motif marmer macam itu. Kalau misalnya untuk yang kitchen set Wak, Ya. ada pilihan. Karena kita tuh biasanya tanya dulu si area dapur ini lembab apa tidak, bahasa beda. Nah, opsinya selain plywood kalau untuk kitchen set ya dia biasa pakai kita sarannya untuk ACP aluminium. Aluminium. Oh, sekarang lagi tren juga mau Yo, lagi tren juga tuh aluminium. Ya kan itu udah lama ya ditinggal kan. Nah sekarang tuh yang ya pakainya yang bagus, yang merek yang nomor 1 gitu lah. Iya. Yang biasa dipakai untuk jendela-jendela itu. Iya, iya. Jadi asumsinya Tidak norak lah ya. Iya. bukan yang maaf tuh yang untuk Yang naruh piring sekarang Iya, itu ya ibu-ibu lemari gitu. lah jadi ya. Nah, lemari lah jadi, Iya. bukan pakai bahan yang cak itu kan. Jadi dia tetap mewah jingoknya. Barang-barang juga tetap rapi Mak Ita. Satu lagi Wak, Ya. ada juga bahan yang pakai PPC board namanya. Apa tuh? Itu tuh finishingnya HPL juga, Campuran ya? tapi memang dia bahannya memang sudah tahan air, tahan lembab, bahkan tahan api ya kalau klaim dari brandnya Mak itu Wak. Cuman ya harganya ya bisa dikatakan 2 kali lipat. Benar. Nah, jadi ada rupo ada rego tadi Pak. Betul. Nah itu dia. Kita baru tahu nih ternyata banyak nih pilihan-pilihan tadi ya. Jadi yang menjadi pilihan banyak wong nih yang buat apa biasanya kalau dari Masih plywood sih Wak. Plywood ya? Iya masih plywood. Karena murah tadi. Karena lebih murah dan biasanya kan kalau misalnya areanya kering, kami tetap saran plywood tuh lah sebenarnya. Kan plywood kami juga bukannya yang terbuka kan, artinya kan sudah di finishing HPL. HPL tuh kan sebenarnya tahan air. Nah, jangan sampai dia pertemuan antara HPL itu baik yang terbuka sehingga ada potensi untuk banyu masuk kan. Ya. Nah, kalau itu aman kan kami tusir bahasa kami tuh. Jadi pertemuan antara HPL maksudnya dikasih plastik atau gimana? ada finishing lagi di ujung antara pertemuan HPL itu Ya. sehingga itu yang
berpotensi masuk banyu atau apapun sudah hilang kayak itu. Jadi insya Allah masih Iya. oke. Itu kan banyu. Nah, kalau hewan pengerat lah, hewan, bisa dikatakan ada punya kucing gitu ya. Ataupun ada bisa kutu-kutu lah apa namanya. Yang bisa merusak kayu gimana? Nah, kalau misalnya area dalam kita contoh kasus berarti di ini di kitchen set ya. Ya. Kitchen set kan biasanya agak lembab kan daerahnya. Nah, kita sarani juga sama klien itu untuk di servis berkala. Kami itu biasanya ada semprot juga, Pak. Jadi misalnya setahun sekali ada semprot serangga itu. Setahun sekali itu tahan berapa bulan itu? Kalau misalnya tergantung area lagi ya, tapi kalau misalnya rumah baru setahun sekali kami biasanya saranin untuk semprot untuk serangga itu. Nah, ini konteksnya serangga, Pak ya, serangga. Kalau misalnya untuk yang kelembaban sih masih oke itu. Ya, Si contoh kasus tuh kemarin di daerah kebun bunga, jadi area dapurnya itu memang ada saluran ke arah got, Mak itu. Iya. Nah, itu yang harus kita beresin dulu. Jadi misalnya pacak berpotensi untuk ngerusak interior kita, itu yang kita selesaikan dulu. Contoh misalnya kayak wall panel, ada dinding yang nempel sama tetangga. Nah, itu kan pasti lembab tuh, Pak. Nah, biasanya kita waterproofing dulu istilahnya, atau pakai no drop mudahnya kan. Iya, Nah, iya. cak itu. Sebenarnya harusnya di luar juga di no drop. Tapi karena dia nih dindingnya dempetan kan, rumah sekarang kan banyak yang dempetan tuh, Iya Pak. betul. Iya kan? Perumahan ya. Perumahan. Iya. Nah, jadi solusinya Harusnya, kita iya, no drop dulu detail baru ya. detail. Nah, Iya, oke. jadi masalah utamanya kita selesaikan dulu, Mak itu. Ya, Nah, jangan sampai kaki kita pasang ternyata dalam itu sudah rusak-rusak kan. Itu biaya tambahan apa ya? Kalau misalnya paling servis sih, Pak. Jadi ada biaya servis. Kalau misalnya paling servis sih, Pak. Jadi ada biaya servis untuk misalnya tembok, area dinding ditutup dulu kan, karena kan nak dipelam. Kita pasti bisa bantu. Yang kayak misalnya tadi kan servis misal bocor ya kan, misalnya untuk tadi kan servis misal bocor ya kan, misalnya untuk pengecatan ulang, Ada ya? Ada ya. Ada Ada aja itu. uang ya. Makanya insya Allah sih kita satu paket Siap lah, ya, oke. satu paket one stop solution untuk Oke. bagian rumah kita, mulai dari sipil bangun Ya. sampai ke interior eksterior, Mak itu. Pak. Oke. Selama raja interior ini dibuat oleh Windy. Ini kan sudah membuka peluang usaha atau peluang kerja orang lain ya. Tuh, alhamdulillah. Berapa sekarang kan anak buah tim Kalau untuk yang tim Raja, kami kan yang punya raja DB ya? ya yang punya Raja Dewe, kami kan workshop tuh ada 2 nih yang utama. Nah, Uang dua yang gawe ke. bukan uang 2 yang gawe ke. Kami ada 2 Tim. tempat workshop. Jadi tempat gudang lah bahasanya. Nah, jadi kalau di total ya bisa 9 sampai 10 uang yang bisa bekerja sama Satu kami sekarang. workshop itu? Ya, di total ada 5, ada 4 kurang lebih, sama yang kena itu biasanya Dan itu punya raja interior sendiri ya? Ya, Bukan betul. bergabung dengan lainnya. Betul. Jadi kita sudah ada tim internal sendiri. Kecuali nanti misalnya ada project yang lumayan banyak, kita berpartner baru. Ya, jadi ada sekitar 12 lebih ya Ya. Sama kami tim di kantor kan. yang Admin sama kami admin kan. ya. Oke. Sama ada tim konten juga gitu, Pak. Oke. Jadi ngomong masalah konten, kita akan lanjut kembali. Siap. Untuk galau-galau yang pengen bergabung, kami undang kembali di 0711351656. Mungkin ada perbaikan di rumahnya atau pengen jadi timnya juga boleh geng. Siap. Sehingga yang pacak bertanya langsung bersama Windy Subandi. Nah, jadi kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Kita balik lagi di program acara Obrolan UMKM Loka kita.
tapi apa daya bapa umat kita tak ada nak merestui. Padahal kita telah berjanji untuk sehidup semati. Oi, apa salahnya dengan cinta kita berdua? Sampai hati bapa umat kita tak ada nak merestui. Tanjung Senai, tempatlah kami menyatakan cinta. Saksi mata kita berdua mengikat janji. Sampai nanti takkan ku lupa cinta di Tanjung Senai sebagai tanda saksi cinta kita sebagai tanda saksi cinta kita Dek sangka, aku dek sangka awak tunang aku juara. Alamat badan sengsara akhirnya masuk penjara. Dek sangka, aku dek sangka ujiku bujang tak batanya tua bangka. Anaknya lah gadis gala. Dek sangka gadis tergila. Dek sangka aku dek sangka jam sedang kekuatanku. Dek sangka aku dek sangka jam pedang kekuatanku. Dek sangka aku dek sangka ujiku
gadis tak batanya janda muda, anaknya lah gadis gala. Dek sangka bujang tergila, dek sangka aku sangka jauh sedang bertuanganku, dek sangka aku sangka jauh berang bertuanganku. Dek sangka, aku dek sangka, awak tunang aku juara. Alamat badan sengsara, akhirnya masuk penjara. Dek sangka, aku dek sangka, jauh sedang bertuanganku. Dek sangka, aku dek sangka, jauh berang bertuanganku. Dek sangka, aku dek sangka, ujiku gadis tak batanya janda muda, anaknya lah gadis gala. Dek sangka bujang tergila, dek sangka aku dek sangka jauh sedang bertuanganku, dek sangka aku dek sangka jauh berang bertuanganku, dek sangka aku dek sangka jauh sedang bertuanganku, dek sangka aku dek sangka jauh berang bertuanganku. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Kembali kita di program acara obrolan UMKM Loka Kita bersama Windy Subandi, ya, CMO Raja Interior. CMO itu apa Win? Iya. Nyobain nih nama. Nah, biar keren CMO namanya. nih. Apa artinya singkatan? Kalau singkatannya tuh apa ya? Chief Marketing Officer, marketingnya. Oh, iya. Jadi tim jualan kita sebenarnya, Wak. Jadi dari mulai survei sampai ngedeal ke sama klien sih balik aku sama tim. Oke. Mm-mm. Jadi Macam balik itu. begitu juga Mas. Ya, Ya. betul. Asli mana? Kalau asli Palembang. Nama double biasa Sundo. Nah, unik juga nih. Jadi aku tuh lahir Palembang ceritanya. Iya. Umur 5 tahun pindah ke Bogor aku. Hmm. Ke Bogor itu karena melak wong tua begawe kan. Ya. Nah, sampai di Bogor tuh sampai SMP aku di Cibinong. Jadi Nah, nama Windy ini tambah Subandi tuh. ibu nih Cundo memang. Oh, iya iya iya. Biasa kalau Sundo kan memang diulang ya. Double ya. Windy Subandi. Bukan nama bapak sebenarnya. Nama bapak juga. Bapak tuh Sigit Subandi. Jadi ada Subandinya. Oh. Jadi ada ngembek nama bapak juga. Oke. Nah, jadi pas SMA sama kuliah balik sini sampai sekarang itu, Pak. Oh. Jadi memang Kuliah di sini ya. kuliah di sini. Kuliahnya apa jurusan?
Teknik informatika MDP. Ada lah mau bikin Ada lah marketing. dikit-dikit ada. Marketing desain-desainnya megang komputer Iya. masih lah. Benar. Balik lagi ke bisnis interior nih. Siap, Pak. Menjanjikan enggak untuk sekarang nih? Masih dicari banyak enggak? Sekarang kan Kak, banyak berjualan ya. Benar-benar. Kalau misalnya kita jengok dari pertumbuhannya sih bagus, Wak. Jadi artinya karena pemerintah juga kan lagi bangun 3 juta rumah ya. Nah, itu sedikit banyak terbantu juga gitu. Dalam artian kan pasar kita kan hampir 70-80% kan rumah komersil sebenarnya kan. Termasuk juga sebenarnya rumah subsidi juga. Nah, jadi yang sekarang ini memang lagi tumbuh nian usaha di bidang properti termasuk turunannya ialah interior misalnya kan kanopi plafon itu ikut tumbuh juga dia, Pak, ikut tumbuh. Oke. Walaupun banyak saingan sama yang sudah produksi pabrikan. Kalau itu kan hitungannya furniture, nah makanya nilai tambah kita itu customnya itu. Kalau mereka tuh kan buat misalnya sudah sesuai dengan SOP dari pabrik kan, misalnya si meja ukuran 120. Kalau kita kan nyesuai ke ruangan. Kalau ruangannya klien tuh 140, kita buat 140. Iya. Jadi ngepasnya istilahnya mah itu. Ada asosiasi enggak kalau interior? Kalau kami belum ikut asosiasi sebenarnya. Kalau interior tuh kalau setahu kami belum ada asosiasinya. Paling dia tuh di arsiteknya sih. Arsiteknya juga kami juga belum masuk ke sana sih. Sementara ini, Pak. Jadi kalau untuk mengenai harga tadi bagaimana? Ada yang murah, ada yang mahal. Itu menjaganya tuh. Iya. Jadi kami sebenarnya menghindari perang harga sebenarnya, Pak. Jadi karena kalau perang harga itu kita juga pasti akan ngepres si tim yang di bawah kayak itu nah. Terus bahan kita press juga kayak itu nah. Sehingga nanti kualitasnya dikhawatirkan menurun kan. Kalau kualitas menurun akan ada komplain. Nah, itu balik ke kita juga karena kita ada garansi tuh ya kan. Nah, makanya kita menjaga dari awal kita jelaskan sama klien itu harga segini itu speknya segini Bu ya kan. Harga segini kebutuhan cak ini. Kira-kira garansi tuh memang garansi. Ada garansi 1 bulan setelah pemasangan. Oh, bukan setahun. Setelah 1 bulan kontak Windy ya. Misalnya engsel lepas ya. Iya, itu. Biasanya kan yang komplain-komplain yang kecil-kecil kan, yang minor lah. Misalnya kayak turun misalnya. Turun kan setelah misalnya 4-5 bulan turun presisi. Biasanya pernah juga pengalaman, Pak, ternyata kabinet pucuk itu diisi full misalnya gelas sama piring. Ya, kita kan ada batasan lah untuk jadi kesalahan bukan dari kita, dari customer. Betul, kayak gitu. Ya. Terus untuk menjaga supaya dikenal masyarakat dari Raja sendiri, mungkin apa yang dicoba ditawarkan? Kalau kita kan dari awal memang kita sudah ngonsep bahwa kita mau fokus promosinya di online. Kita kan selama ini di online itu iklan di Facebook dan Instagram gitu, jadi kita Media selalu sosial konsisten media ya. sosial. Terus sekarang juga alhamdulillah sudah ada tim konten dewek kan. Jadi kalau misalnya nak cek Instagram kita ya kan, Raja Interior Palembang, sekarang kita sebisa mungkin berinteraksi juga sama klien, sama audiens kita. Terus karena kita bisnis jasa, Wak, jadi servis tuh lah. Servis nomor 1. Terus klien tuh nak minta portofolio, nak jingok after before-nya. Ini sebelum dibuat kitchen setnya macam ini ya kan. Kaget sudah selesai macam ini bentuknya. Sehingga terbayang. Sekarang kan main visual galau kan. Jadi kalau misalnya harapan kita calon-calon klien itu memang sudah trust sama kita karena sudah ada portofolionya, sudah ada yang pernah kita kerjakan, nah begitupun klien-klien luar kota kan tidak masalah, tetap kita bisa cover. Paling ada tambahan biaya mobilisasi kan biasa kan macam itu. Harganya tetap kita samakan dengan harga Palembang macam itu, Pak. Jadi ada konten, ada endorse nih. Kemarin sempat nge-endorse juga. Baca kita pakai endorse ya. Itu kita bicarakan setelah on air. Ya pernah juga di media sosial kayak selebgram gitu. Kemarin terakhir, Pak, pernah juga, boleh sebut nama? Tapi ada salah satu masalah kan? Aman. Jadi tidak masalah. Selebgram lokal Palembang juga kan. Sekali kita coba, hasilnya lumayan works juga kayak itu. Nah, cuma masalahnya berimbang dengan biayanya. Karena kontennya jadi milik kita,
Mungkin keunggulan di situ ya. Jadi kita bisa play terus iklannya macam oke. itu, Wak. Jadi tidak masalah karena kan dekat batasan caknya cuma 6 bulan bae cak itu nah. Iya. Tidak juga ada pembicaraan macam itu. Jadi kita bisa pakai terus long lasting Wak itu nah. Oh, Setahun kayaknya masih oke sih Wak kayak itu nah. Karena baru berjalan sekitar 6 bulan. Oke. Masih oke. Memang butuh nian sih kalau yang cak lucu-lucuan deh. Iya, apalagi Iya, ada iya, timnya, iya. oh pakai kalau itu. Nah Jadi, itu ah. benar. Jadi yang membuat sekarang tim sendiri. Ya jadi karena sudah mulai ada urgensinya urgensinya Iya. bahasanya kan. Jadi sudah kita mulai rekrut tim konten juga Mak itu nama. Jadi Bekerja lah itu ya. bekerja Iya. betul full di kantor bukan freelance lagi kan. Kalau kemarin kan istilahnya kan by event by misalnya Iya. kita nak buat iklan baru, kita butuh video baru kita rekrut beli putus lah bahasa gitu. Iya. Nah, kalau sekarang tuh memang daily nian kontennya tuh harus Seminggu ada. 3 minimal. Minimal seminggu 3 macam Iya, itu. oke. Mhm. Oke, ternyata dengan adanya media sosial ini kan lebih dikenal lagi ya. Iya, Terus, betul. apa nama media sosial? Kalau Raja Interior Palembang. Oh, sama namanya. Betul, Raja Iya. Interior Palembang. Dan setelah di media sosial mungkin bukan cuma di Palembang Bay Mm-mm, yang tahu dan mm-mm. Betul. sampai sekarang mungkin untuk apa yang customer ini Mm-mm. yang paling jauh kemana aja? Itu Kalau luar Glenn. kota, kalau Palembang hampir menyebar, Pak. Sudah tersebar di alhamdulillah di seluruh daerah lah ya. Nah, kalau untuk luar kota, kita paling jauh itu Lahat Tanjung Inim kalau yang jauh dari kita. Terus kalau yang beberapa di Indralaya sudah pernah, di Sekayu sudah pernah, di Sungai ini lagi berjalan juga. Kayak provinsi lain belum ada ya? Provinsi lain memang belum Karena- gitu. Kalau iklan tuh sampai ke sana memang ke Bangka. Tapi karena mobilisasinya lumayan bengkak juga. Kalau luar Palembang, luar Sumsel ada biayanya. Mm-mm. Iya. jadi belum sampai ke sana dan kami sarankan pakai yang lokal dulu baik karena agak kecuali mungkin misalnya satu rumah full 2 lantai gitu kan. Nah, mereka juga pertimbangan biaya juga kan. Kalau misalnya cuma satu kitchen set, biayanya pasti bengkak Mak, itu. Oke. Mm-mm. Pernah kalau namanya stand pameran enggak? Nah, kalau pameran ini memang kita maksudnya pembuatannya Wak. Iya. Nah, pembuatannya kita nih sekarang lagi fokus di rumah memang. Paling sekarang kita agak mulai bergeser ke kafe. Nah, kemudian ke misalnya kantor, ya kan. Kalau misalnya ke pameran itu kan kayak semi permanen. Benar. Eh, Bongkar pasang. Bongkar pasang, cak itu. Jadi memang belum main ke situ sementara ini Wak. Jadi memang fokusnya sekitar 80 sampai 85% itu masih ke rumah dan rumahnya juga langsung ke end usernya kayak itu kan. Iya, iya. Dan juga kita memang belum sentuh juga misalnya kayak pemerintahan juga sementara belum. Iya, belum. Sama tahu bisa nanti ke depannya. Itu Iya. makanya bisa bekerja sama juga kan sama instansi seperti itu. Oke, ya. Untuk bahan baku sekarang kan, sekarang kan mudah ya kalau dulu kan agak susah nak pesan-pesan dulu gitu. Ya. Kalau di sini memang ada sudah tempat agen ya. Ya di Palembang ada beberapa agen ya kan yang bisa support untuk kita kan. Jadi alhamdulillah sih untuk bahan baku tidak masalah, Tidak mutus ya. tidak mutus. Atau permintaan dari motif itu. Paling yang agak request itu kayak misalnya tarian handle bahasa kita Iya, ya. iya. Handlenya mungkin ada yang pengen request tertentu itu kan. Kayak geser-geser apa lipat ya. Betul. Nah, kalau yang dekat di Palembang ya kita belinya tetap online atau dari Jakarta kan. Inden yang cak itu kan. Iya, iya. Atau misalnya aksesoris tambahan, Wak. Jadi misalnya rak piring bagian kabinet pucuk. Nah, jadi kan dia mungkin punya referensinya yang rak tariknya yang dekat di Palembang kan kita bisa beli ke online. Iya. Atau misalnya aksesoris penyedot debunya cooker hood ya bahasanya tuh. Kalau dekat di Palembang beli online yang macam Oke. itu. Akhirnya kita tetap support Pak yang Ya. itu. Win, ini kan zaman ini namung pacak nyicil ya. Nah, iya. Atau berapa persen dulu DP gitu. Terus, Kalau skema pembayaran ya, Dak? Ya. Nah, skema pembayaran. Jadi kalau kami setelah ACC desain nanti kayak mulai produksi kan. Ya. Nah, untuk sebelum itu kan kita ada kontrak tuh. Kontrak kerja bahasanya. Jadi kita ada DP dulu 30% ceritanya, Wak. 30% kita untuk beli bahan lah. Untuk beli bahan 30%. Nanti pelunasannya setelah selesai. Setelah selesai pekerjaan baru pelunasan kayak itu. biasanya gawingnya berapa 2 minggu? Nah, kalau misalnya Terus kitchen set. misalnya kitchen set
yang ukurannya 6 meter misalnya kan. Iya. Nah, jadi terhitungnya itu bukan setelah kontrak, Wak. Jadi setelah ACC desain. Kan kita desainnya gratis tuh, kita kasih free. Tapi setelah kontrak kan. Nah, setelah kontrak desain tuh sekitar 3 hari, 4 hari untuk revisi kan. Nah, dari mulai tanggal itu sekitar seminggu sampai 10 hari lah maksimal. Kalau misalnya cuma 6 meter kan enggak terlalu banyak. Iya. Insya Allah sudah terpasang di hari ke-10 setelah ACC desain. Kayak itu kira-kira, Wak. Iya. Oke lah kalau itu ya, dan mungkin di penghujung program ini kita udah ngobrol-ngobrol hampir 45 menit ya. Ya. Dan pasti ada harapan, keinginan ya ke depan karena bentuknya masih UMKM lah itu ya. Betul, masuk Bukan UMKM. usaha besar lah. Dan apa yang menjadi target dari Raja Interior sendiri? Boleh Windy jelaskan? Iya. Kalau kami sebenarnya selain kita pertumbuhan dari bisnis, Wak, kita tuh pengen memberdayakan sebenarnya kawan-kawan ini yang bisa punya sense kreatif di bidang produksi kita kan. Nah, jadi kita terima juga misalnya ada kawan-kawan yang bisa desain kan. Karena kan beberapa tahun ini kan tim kawan-kawan dari SMK nih sering juga magang di kita kan. Kalau bagus kan insya Allah bisa kita rekrut. Kemudian di bagian produksi gitu kan butuh juga tambahan segala macam kan. Kalau misalnya ada kawan-kawan dari yang mau bergabung juga boleh macam itu kan. Karena kita sejauh ini masih mengandalkan tukang-tukang dari Jepara, dari Jawa Barat yang kepala produksinya Mak itu, Pak. Ya. Nah, jadi Dia tinggal di sini Lamu. tinggal di sini kayak itu. Nah, baru yang tim yang di bawahnya ya kan produksi bagian yang asistennya baru tim lokal Mak itu. Nah, harapannya yang dari lokal ini belajar ya kan kage bisa jadi kepala produksi kayak itu. Nah, karena memang secara basic untuk furniture itu banyak dari Jawa Barat sama Jepara sementara ini ya itu kan. Jadi karena kita fokusnya di kualitas kan, jadi kita bukan belum percaya tapi memang dari hasilnya belum maksimal, makanya tetap harus digandeng sama yang langsung dari luar Palembang kan sementara ini kayak itu. Nah, harapannya kita pengen kawan-kawan nih yang bisa main di produksi, bisa tingkat Khususnya terus. khususnya budak-budak muda ya. Budak-budak muda macam itu kan. Yeah. Yang kira-kira bisa bekerja sama-sama kita kan dari sisi kreatifnya, desainnya macam itu. Terus ada kira-kira bisa nggak anak-anak difabel gitu yang punya kemampuan misalnya desain atau membuat sesuatu hal yang bisa dikaryakan? Peluangnya tetap ada, Wak. Kita lihat dulu kan dari adik-adiknya kira-kira apa yang bisa kita support dan adiknya support ke kita. Nah, jadi misalnya kalau kita kan areanya dunia kreatif lah bahasanya, Pak. Karena ada desain, ada produksi, finishing ya kan. Ada juga kita mengelola data ya kan. Karena kan kita ada iklan yang dijalankan, lagi ada kita rekap-rekap untuk database segala macam. Nah, kalau misalnya dari katakanlah 3 lini itu bisa saling berkolaborasi, tidak menutup kemungkinan ya kan untuk kita saling kerjasama kayak itu kan. Karena kita memberdayakan semua sumber daya yang bisa sama-sama mau maju kayak itu, Pak. Jadi bisa menjadi peluang bagi siapapun Betul, yang bekerja. betul. Tidak menutup Bagusnya kemungkinan. itu luar biasa sekali dan semoga apa yang diharapkan tadi terkabul karena butuh orang-orang dari Palembang Sumatera Selatan yang kreatif Benar, untuk melaksanakan pekerjaan ini ya. Betul. Sehingga baca ada penerusnya untuk Betul. yang main kayu apa yang pengrajin tadi ya. Pengrajin, Ah, betul. oke. Karena kan kalau di Palembang tambahan mungkin, Pak. Kita kan biasanya kan sudah beli furniture jadi tuh yang kayak misalnya Toko-toko lah ya. Toko-toko lah Iya. Pak, itu. Nah, makanya siapa tahu nih kita bisa sampai slow itu kan untuk bisa berkembang juga. Kita main kayu sama-sama tapi bisa produktif sama-sama macam Iya, itu. logam, kayu apa balah. Nah, juga loh. Iya, oke. Betul. Oke, terima kasih untuk Windy, tentunya Terima kasih, Wak Dahlan. menginspirasi dari kuliah memang senang entrepreneur. Kalau entrepreneur sudah berapa kali jatuh bangun? Harusnya tadi kita tanya tadi ya. Iya, Apa iya. usaha sebelumnya? Sebelumnya, dari mulai pecel lele pernah, Pak. Jual pastel goreng pernah. Pada kuliah. Pada saat Apa kuliah. setelah kuliah? Iya. Setelah kuliah kan kerja sambil jualan juga. Pernah juga jualan jeans juga. Nah, kan pernah juga Online Iya, pernah punya agensi juga. Iya, Agensi iya. konten juga Iya, pernah iya. ya kan. Terus
pernah jual bubur ayam juga pernah. Pernah. Nah, jadi memang yo jatuh bangunnya cak itu Wak. Jadi mungkin 10 tahun terakhir tuh aku Sepi mungkin. yo Ya, struggle-nian lah bahasa Iya, gitu iya, kerennya iya. lah ya. Nah, jadi mulai ketemu. Jadi untuk kawan-kawan ya emang untuk awal-awal tuh ya uji Dahlan Iskan tuh ya bener abiskan masa gagal tadi ya, maaf ngomong tuh. Jadi ya jalan terus bae yang sekarang lagi berjalan jalan terus. Kayak ketemu juga persimpangan yang bagus ya macam itu Pak. Oke, terima kasih tambahan tadi ya. Ya, Tetap tambahan. semangat ya. Oke, terima kasih Windy Subandi, dan yang pastinya kita Terima kasih. siapa tahu nanti akan undang kembali untuk membicarakan mengenai tren finisher kan nanti Siap. kapan-kapan ya, kita akan bahas satu persatu. Dan terima kasih atas kehadirannya ya, sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih Wak Dola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara kita dalam Sriwijaya Siang menuju Sriwijaya Sore. Dan seperti biasanya setelah ini ada hiburan informasi, nanti kita akan bergabung bersama Perumpat Jakarta, siaran berjaringan Nusantara, dan nantinya ada Besanjo ya. Dulur, kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.